Halo semuanya, kembali lagi di Leon Family Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Festival Dongzhe. Dalam kalender budaya Tionghoa, ada satu momen yang sering luput dari spotlight, tapi justru menyimpan cerita yang hangat, dalam, dan penuh simbol. Namanya Festival Dongzhe. Banyak orang yang mengenalnya sebagai Festival Musim Dingin. Tapi bagaimana sebuah festival tentang musim dingin bisa punya tempat di negara tropis seperti Indonesia? Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana festival ini dirayakan, bagaimana tradisinya beradaptasi, dan kenapa perayaan kecil ini tetap bertahan hidup di lingkungan budaya yang super beragam. Nah, perayaan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Asal-usulnya berasal dari pengamatan astronomi, hari ketika matahari berada di posisi paling selatan sehingga siang hari jadi paling pendek. Nah, perayaan Onde merupakan salah satu perayaan rutin orang China yang dilakukan setiap Desember. Perayaan ini tetap lestari dilaksanakan oleh orang China, bahkan yang telah bermigrasi dan menetap di negara lain. Meski tak semeriah Imlek, perayaan ini memiliki sejarah dan arti dari onde yang disantap. Nah, festival ini didedikasikan untuk perayaannya apa ya yang dibilang untuk merayakan festival musim dingin. Ini untuk sebagai tradisi menghormati titik balik matahari musim dingin yang dirayakan oleh masyarakat Tionghoa. Ini adalah perayaan paling terakhir dalam penanggalan Imlek. Biasanya dilakukannya sembahyang, berkumpul bersama keluarga, dan menyantap makanan kuliner khas, yaitu Festival Wedang Ronde. Festival ini awalnya ditemukan dan dirayakan sekitar 2.500 tahun yang lalu. Yang menemukan festival ini adalah Chung Fong. Ia menggunakan jam matahari untuk mengamati bayangan yang ada di muka bumi, lalu menemukan bahwa pada hari festival, siang hari itu semakin panjang dan siang itu semakin pendek dan malam terasa panjang. Jadi masyarakat Tionghoa percaya ini adalah hari dan hal yang baik. Nah, makanan khas apa aja di Dongzhe Festival kalau di China? Di China setidaknya ada 6 makanan khas untuk merayakan festival ini. Pangsit, sup daging kambing, daikon, dumpling, tangyuan, dan bubur dengan bahan seperti jujube dan ubi. Ini masing-masing daerah punya cara tersendiri untuk merayakannya. Kayak di Hangzhou makan kue beras, Kanton daging panggang, dan sebagainya. Nah, apa sih makna budaya dan filosofis Dongzhe Festival? Nah, Dongzhe Festival bukan sekedar tradisi musiman. Perayaan ini merupakan refleksi mendalam dari keterhubungan manusia dengan alam dan waktu dalam sistem kepercayaan dan filosofis masyarakat Tionghoa kuno. Perubahan musim bukan hanya fenomena cuaca, tapi simbol dari siklus kehidupan. Menandai malam terpanjang dalam setahun menjadi titik balik menuju hari yang lebih cerah. Nah, perayaan ini erat banget kaitannya dengan ajaran Taoisme dan Konfusianisme. Dalam Taoisme, Dongzhe dianggap sebagai saat perubahan energi dari Yin menuju ke Yang. Perubahan ini menandai momen transisi penuh potensi positif, mendorong manusia untuk hidup selaras dengan alam. Sementara itu, dalam Konfusianisme, Dongzhe menegaskan pentingnya nilai-nilai keluarga, penghormatan terhadap leluhur, serta keharmonisan sosial. Maka tak heran, banyak orang menjadikan Dongzhe sebagai saat untuk refleksi diri, mempererat hubungan antar generasi, dan memulai langkah baru dalam kehidupan. Nah, ada berbagai makna spiritual nih dalam perayaan ini. Nih, kayak berkumpul dengan keluarga, ini adalah momen penting berkumpul dan mempererat hubungan keluarga, terutama bagi mereka yang sibuk
di hari-hari biasa. Terus menghormati leluhur. Di berbagai wilayah tuh perayaan ini merupakan waktu penting untuk memuja leluhur dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada mereka, serta penambah usia. Ini secara tradisional, orang Tionghoa menganggap bahwa mereka bertambah usia 1 tahun setelah perayaan Dongse, bukan saat tahun baru Imlek. Oke? Nah, makna kulinernya apa nih? Makna kulinernya. Kalau di China kan ada makan pangsit nih. Ini tradisi di Tiongkok Utara. Makan pangsit adalah bagian penting dari perayaan ini. Seringkali dihubungkan dengan cerita legenda tentang tabib yang membuat pangsit berbentuk telinga untuk membantu orang yang kedinginan. Terus makan bola-bola ketan ini Tiongkok Selatan. Ini populernya itu tangyuan. Ini sama seperti yang kita lakukan. Seperti biasa nih ya, nih bola-bola ketannya. Kalau di Indonesia gimana dirayakannya? Nah, Indonesia itu unik. Dongse tidak sebesar Imlek, tapi tetap hidup di komunitas Tionghoa, terutama di Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sumatera, Medan, dan daerah-daerah yang punya sejarah peranakan yang kuat. Nah, bentuk perayaan di Indonesia tuh ya pertama ya masak-masak dan makan-makan tangyuan sebagai ritual keluarga. Ini biasa dilakukan pagi atau sore. Ada yang bikin versi polos merah putih, ini standar paling standar. Ada juga yang isi kacang, yang penting dimakan bersama keluarga. Itu esensinya. Ada juga yang sembahyang leluhur di rumah abu atau altar keluarga. Mereka menyalakan dupa, menyajikan makanan, dan mengumumkan pergantian musim secara simbolis. Biasanya di Indonesia tuh di kelenteng atau vihara gitulah. Kalau versi peranakan di berbagai daerah, tangyuan berubah nama jadi onde ketan bulat atau ronde ketan dengan gaya lokal. Kuah jahe Indonesia lebih pedas dan hangat, cocok dengan cuaca tropis yang sebenarnya tidak ada musim dinginnya. Tapi itulah bukti berkembangnya sejarah gitu loh. Festival ini bisa tumbuh di negara yang beragam gitu. Singkatnya, Festival Ronde adalah perpaduan sempurna antara astronomi, sejarah, dan kehangatan keluarga. Ini adalah waktu untuk mengucapkan selamat tinggal pada hari-hari pendek dan menyambut kembali cahaya. Ingat, makan ronde itu artinya bersatu. Lalu di keluarga kamu, isian rondenya nih apa aja nih yang paling banyak dipakai gitu? Apakah isi kacang atau polos? Silahkan tulis komentar di bawah, oke? Di banyak tempat, perayaan ini mungkin cuma terlihat seperti ritual sederhana. Tidak sebesar Imlek, tidak seramai Cap Gome, tapi justru di kesederhanaan itulah makna Dongse terasa. Ini adalah momen mengingat bahwa hidup selalu bergerak dari gelap menuju terang, dari dingin menuju hangat, meskipun kita tinggal di negara yang mataharinya kelewat rajin muncul terus ya. Nah, siapa nih yang sudah pernah ikut merayakan atau pernah makan wedang ronde di festival ini? Tulis di kolom komentar ya. Selamat merayakan festival Dongse.